الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين, kita berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah guna memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, berupa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu yang di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah, di dalamnya kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapati. Adapun setelah itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah pertemuan pertama dari pertemuan-pertemuan yang akan berlanjut di dalam pembahasan kitab Mukhtasar Sirah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ringkasan sirah Nabi, ringkasan sejarah hidup Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikarang oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Harus diselesaikan dalam 3 majlis atau boleh dilanjut? Ini ketua mana ketua? Ketua sibuk ngurus umat. Tamam. Nanti kita dudukkan masalahnya dengan beliau. Apakah harus dikhatamkan kitab? Ya, ini dia ketua. Masuk loh ketua. Ini kita putuskan aja nih. Ini kitab wajib diselesaikan dalam 3 majelis atau dilanjut nanti kalau tidak selesai pada Ramadan? Lanjut pada Ramadan. Berarti bi'idznillah tabaraka wa ta'ala semampunya di dalam 3 malam ini kita akan membaca apa yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, namun padat dan syarat dari segi makna, dan setelahnya nanti baru kita akan lanjutkan sesuai dengan kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita setelah bulan Ramadan usai insyaallah. Ma'asyiral muslimin, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam merupakan salah satu sebab naiknya iman, dan membaca sirah serta kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab istiqamahnya seseorang di atas sunnah di akhir zaman. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan kisah para nabi terdahulu kepada beliau. Makanya ma'asyiral muslimin, dapat kita simpulkan bahwa nama Nabi yang paling banyak Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Musa. Sedangkan nama Nabi kita disebutkan oleh Allah 5 kali, 4 kali dengan sebutan Muhammad, 1 kali dengan sebutan Ahmad. Yang pertama dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Kemudian yang kedua, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, surah Al-Ahzab. Kemudian yang ketiga surah Muhammad, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa aminu bima unzila ala Muhammad. Kemudian yang keempat surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kelima dalam surah As-Saff, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran 5 kali. Sedangkan Musa alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah lebih dari 100 kali. Karena memang banyak Allah Azza wa Jalla sungguhkan kepada Nabi SAW kisah Musa agar menguatkan hati, iman, takwa Nabi SAW. Jadi perbandingan untuk Nabi.
Jadi seakan Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau saat ini kau mengeluh terhadap pengingkaran yang dilakukan oleh Quraisy kepada dirimu, lihat Musa yang jauh lebih berat cobaannya dari dirimu. Maka ma'asyar muslimin, dengan Nabi SAW membaca serta melihat ke arah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Musa daripada cobaan dan musibah, membuat iman, takwa, kesabaran hati Nabi kita Muhammad SAW itu bertambah. Begitu pula orang mukmin, ketika mereka membaca sejarah para Nabi secara umum, wabil khusus sejarah Nabi mereka, itu dapat menambah kualitas iman, takwa, kesabaran pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan salah satu bait-bait syair, فَإِذَا أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ تَشْجَى بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ. Jikalau seandainya datang musibah kepada dirimu yang membuat dadamu sempit, tak tahan kita karena beratnya musibah yang datang, bumi ini sempit padahal dia luas, datang musibah yang membuat punduk kita ini sulit untuk diangkat, maka bandingkan musibahmu dengan musibah yang menimpa Muhammad. Selesai. Adakah orang yang lebih malang dari Muhammad? Lahir dalam keadaan yatim, di umur 6 tahun ibunya meninggal, di saat dia membutuhkan peran kedua orang tua saat itu. Tapi Allah Azza wa Jalla ambil apa yang dicintai oleh Nabi. Di umur 8 tahun kakeknya meninggal, di umur 12 tahun harus keluar berdagang, di saat dia butuh untuk bermain dengan kawan-kawan sejawatnya. Di masa yang seharusnya ia menghabiskan masa kecilnya dengan main, tidak dengan Muhammad, dia gembalakan kambing milik orang-orang Quraisy. Kemudian ma'asyarul muslimin, azani Allah wa iyyakum, musibah tak lepas dan tak berhenti di situ. Diangkat Nabi menjadi Nabi, mulai intimidasi, mulai bulian, mulai cacian, mulai makian, mulai daripada penyiksaan secara lisan ataupun secara fisik diterima oleh Nabi SAW. Diceraikan anak-anaknya, ma'asyarul muslimin, anak-anak beliau diceraikan. Jadi putri-putri beliau SAW itu menikah dengan sepupunya, yaitu anak Abu Lahab. Berikut Nabi SAW menjadi Nabi, Abu Lahab tidak benci akhlak Nabi, tapi Abu Lahab membenci apa yang dibawa Nabi, berselisih dengan apa yang dibawa oleh kakek moyangnya. Selesai. Disuruh anak-anaknya carikan anak Muhammad. Hati ayah mana yang rela dan sanggup melihat kedua putrinya diceraikan? Dan sampai di situ ma'asyiral muslimin, Nabi SAW diusir dari kampung halamannya. Tidak sampai di situ, sampai di Madinah beliau dibuatkan sihir, diracun, dibuat makar, sampai wafat pun beliau syahid karena sisa racun yang beliau SAW makan di perang Khaybar. Sehingga ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, hidup Nabi SAW penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan yang sejatinya mampu meringankan musibah yang kita dapati dan musibah yang tengah kita lalui di saat ini. Maka membaca kisah para anbiya, membaca kisah para nabi alaihimus salatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebab kuatnya iman, kemudian kuatnya takwa pada hati kita. Kemudian membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam menumbuhkan kecintaan kepada beliau. Semakin kita kenal dengan Nabi alaihi salatu wassalam, semakin kita akan cinta kepada beliau. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Kenali siapa beliau, kenali sosoknya, kenali perjuangannya, kenali pengorbanannya, kenali betapa besarnya cinta beliau kepada kita. Wallahi ma'asyar muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang cinta kepada Nabi, akan tetapi hakikat daripada cinta itu mereka tidak paham. Mereka tidak kenal siapa Nabi, tidak tahu siapa istri Nabi, tidak tahu siapa anak Nabi, tak tahu siapa paman dan bibi Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah yang membuat
kurang maksimal mereka mencintai Nabi alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang melihat ke arah sejarah hidup Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, semakin ia membaca sejarah hidup beliau, semakin tumbuh kecintaannya kepada beliau alaihi wasallam. Ketiga, ma'asyiral muslimin, mempelajari sirah an-nabawiyah membuat seseorang itu mampu untuk maksimal menjalankan sunnah. Jalankan sunnah Rasulullah SAW itu yang berat. Wabil khusus di akhir zaman, karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu di awalnya asing, kemudian kembali dalam keadaan asing pula. Beruntunglah orang-orang yang asing. Orang yang asing adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW setelah sunnah itu mati. Menghidupkan sunnah yang sebelumnya mati butuh kekuatan. Di antara kekuatan yang dapat kita isi hati kita dengannya adalah mempelajari sirah, mempelajari pengorbanan Nabi alaihi salatu wasallam, mempelajari kehidupan beliau. Dengan itu semangat kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam kehidupan sehari-hari. Ini di antara beberapa faedah mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin, banyak kitab-kitab sirah yang dikarang oleh para ulama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang ukurannya. Ya, di antara yang besar-besar itu sirahnya Ibnu Hisham. Itu satu jilid besar kalau diterjemahkan. Ya, di antara yang menengah dikarang adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Karena Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ma'ruf, dikenal. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara yang ringkas dan sederhana, kitabnya akan kita bahas. Sudah ada terjemahannya, besok ambo kirim ke Pak Wen insyaallah, kemudian dicetak, kemudian semua yang hadir sudah memegang buku. Dengan itu akan mampu untuk mengikuti kajian dari awal sampai akhir dengan maksimal. Jadi ma'asyiral muslimin, kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ini kitab sirah dengan level pemula. Jadi beliau rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang peperangan Nabi alaihi salatu wassalam, namun beliau menitik beratkan kepada para pembacanya untuk mengetahui nasab Nabi, istri Nabi, anak Nabi, peperangan Nabi berapa kali, kemudian siapa yang menjadi penulis-penulis untuk Nabi, siapa yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengirimkan surat kepada raja-raja dunia. Jadi terfokus pada itu, beliau rahimahullah ta'ala menulis risalahnya ini, ma'asyiral muslimin. Kemudian di akhir setelah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan sejarah Nabi, beliau sebutkan sejarah ringkas 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Dan ada kisah unik kenapa beliau rahimahullah ta'ala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengarang kitab ini, kitab sirah ini. Disebutkan ma'asyiral muslimin, suatu ketika beliau berjalan bersama kawan-kawannya. Ketika beliau masuk ke dalam suatu kampung, beliau melihat ada rumah. Ternyata rumah yang dilihat oleh beliau ini diisi oleh seorang pendeta. Nah, kemudian beliau utuslah kawannya untuk pergi ke rumah tersebut, minta kalau kita tamu boleh enggak singgah sebentar di rumahnya, minta dijamu dan yang lain sebagainya. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah nunggu utusannya ini pergi ke rumah yang dituju, dan tidak tahu mereka masing-masing bahwa rumah tersebut punya pendeta. Sampai di situ yang diutus oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi ini ditanya oleh sang pendeta, apa agamamu? Muslim. Siapa nabimu? Muhammad. Baik, sebutkan nasabnya. Sebutkan nasabnya. Tidak tahu dia, ma'asyiral muslimin, tidak tahu orang yang diutus oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah kepada pendeta tadi, dan dia tidak tahu itu pendeta, tidak tahu nasab Nabi, tidak tahu bagaimana keadaan hidup Nabi. Maka ma'asyiral muslimin, kata pendeta ini, pergi, aku tidak akan jamu kalian tidak tahu Nabi kalian, pergilah kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, balik utusan Abdul Ghani Al-Maqdisi kepada Abdul Ghani, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Wahai Syekh, penghuni rumah di dalam bertanya, siapa nabimu? Kemudian saja Muhammad. Kemudian dia minta banyak pula, dia minta nasab.
Gimana nasab Nabi? Kemudian ditalqin, diajarkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Utusannya ini, nasab Nabi begini, begini, begini. Keadaannya begini, begini, begini. Balik. Pergi dia ke sana, dibacakannya apa yang telah diajarkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi kepada dirinya. Kata pendeta, aku tahu ini bukan dari ilmumu kamu ngomong seperti ini. Daripada capek utusan ini bolak-balik dibawanya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ke pendeta tersebut. Kemudian Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan kepada sang pendeta ini keadaan hidup Nabi kita Muhammad SAW hingga akhirnya pendeta itu masuk Islam. Setelah kejadian ini ma'asyil muslimin, Al-Hafidh Abdul Ghani rahimahullah ta'ala menulis untuk kita. Dia tinggalkan jejak sebelum pergi. Sebelum dia meninggal, dia tinggalkan warisan yang berharga, yaitu ringkasan sirah an-nabawiyah, dan kitab ini cocok untuk dijadikan sebagai landasan awal seorang ayah mendidik putra-putrinya untuk mengetahui sirah nabawiyah. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kitab ini ringkas dari segi ukuran, namun padat dan syarat dari segi maknanya. Insyaallah taala awal majlis kita akan baca besok biiznillah, mulai daripada nasab Nabi alaihi wasallam. Setidaknya selama bulan Ramadan ini kita menyelesaikan kehidupan Nabi SAW mulai dari nasab sampai beliau wafat. Ya, karena beliau rahimahullahu taala Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan dengan ringkas nasab Nabi, ibu Nabi, kemudian ibu susu Nabi, lahirnya Nabi, kemudian keadaan Nabi SAW di Makkah secara ringkas, keadaan Nabi SAW di Madinah secara ringkas sampai beliau wafat. Setelah itu insyaallah Pak Wen, ba'da Ramadan kita masuk pada pasal umrahnya Nabi berapa kali, kemudian pedangnya Nabi berapa, kudanya Nabi berapa. Yang nanti beliau rahimahullah ta'ala akan jelaskan kepada kita sifat fisik Nabi alaihi wasallam. Dengan mengetahui fisik Nabi, maka mampu kita untuk membedakan mana Nabi yang ngaku Nabi ketika dilihat dalam mimpi, mana yang benar-benar Nabi. Jadi orang yang berkata, Ustaz, saya mimpi lihat Nabi. Gimana Nabi yang ada di mimpi Bapak? Oh, Masya Allah, Ustaz, putih wajahnya, bersih, ganteng, mancung, pakai sorban, tapi nggak berjenggot. Nah, ini tidak Nabi ini. Oh, dia berjenggot, Ustaz. Hidungnya mancung, Ustaz, pakai sorban. Di print masing-masing besok, kemudian kita datangkan ke majelis. Yang tidak bawa kitab besok didenda. Apa dendanya Pak Ben? Sahih. Dendanya 1 sak semen. Tidak boleh mendenda dengan uang, memotong gaji, tidak boleh, haram. Karena itu wewenang waliul amril muslimin. Ta'zirul mal, menghukum dengan harta, nggak boleh. Ya, mendenda murid, nggak boleh. Ini wewenang waliul amril muslimin. Ya, dan ini 4 mazhab mengatakan tidak boleh menghukum baik anak didik, anak asuh, baik anak kandung dan sebagainya. Ya, kamu kalau bersalah bayar, nggak boleh. Maksudnya ini wewenang pemerintah. Jelas? Jadi dendanya diganti. Dendanya apa Pak Ben? Senyumnya berbanyak. Senyum aja diperbanyak. Terlalu mudah. Dendanya dibotak, ya. Dibotak Pak Ben. Ya, kita terapkan sistem pondok. Habis itu besok malam tidak ada yang mau sholat lagi. Takut kena denda. Nah, sangat disarankan untuk di print kitabnya. Wallahu a'lam, sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pernyataan? Tidak ada? Atau pertanyaan? Tidak ada? Kemarin tidak ada Bang? Aman? Betul nih. Serius lah? Dua rius? Alhamdulillah. Tidak ada, ya sudah, kita tutup, pulang kita tidur kita lagi. Besok kita sahur. Kalau saya tidak sahur karena saya musafir. Ya alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, yang namanya rukhsah itu diambil. Ya, kan keringanan. Ustadz kan saya masih mampu. Kalau tidak mampu, tidak keringanan, namanya dispensasi namanya. Kalau nunggu safar tuh udah capek baru minum, itu tidak keringanan, itu dispensasi namanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, yang afdal bagi musafir adalah berbuka mutlak.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu sangat ingin dan cinta keringanannya itu diambil. Lah selama kita ngaji tidak pernah kita ngomong lagi kan, pergi kita ke Bekumbu deh, sanggupnya saya lagi 4 rakaat nih sholat zuhur nih Ustaz, 4 rakaat lah kan enggak. Udah jamak qasar aja kita lagi. Oh nama keringanan diambil lah wah. Ya, no, ini keringanan juga nih masalah berbuka di puasa. Kan pas bulan Ramadan. Kenapa ini diambil nih dah? Sama-sama kering. Ini masalah iman. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Masama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa kalau berat mengganti puasa di luar bulan Ramadan, berarti yang mendorong Anda puasa di bulan Ramadan 2, rutinitas tahunan. Yang kedua, ikut orang, kalau puasa orang, puasa saya. Puasa orang mau enggak, nikmat kita jalankan puasa tadi. Jadi kalau masalah kita enggak mau mengambil rukhsah karena berat membayar, iman Anda dipertanyakan. Berarti Anda berpuasa di bulan Ramadan bukan penuh iman, tapi karena lihat orang puasa, kita puasa. Enak rasanya Ustaz kalau orang puasa kita puasa. Berat rasanya kalau lihat kawan makan kita puasa. Ini kan masalah nih masyarakat muslimin. Bukankah salat orang mukmin yang paling dicintai olehnya adalah salat malam? Di saat semua sibuk dan tidur, dia berdiri. Di saat orang sibuk bekerja, dia salat duha, salat awwabin. Maka harusnya seorang itu mendapati keledatan. Di saat orang lain itu makan, dia puasa, dia merasa bahwa ini nikmat. Dan orang yang mengambil rukhsah di bulan Ramadan dapat 2 pahala. Dapat pahala rukhsah, besok pas puasa dapat pahala. Nah tuh pergi kita ke kampung besok Pak Wen, nengok cucu buka tuh. Nah, ada cerita ndak tuh noh. Nah, ndak ada istilah Ustaz sayang, ndak ada. Ketika mengambil rukhsah yang dikedepankan cintanya Allah. Ya Allah, aku sayang kepada puasaku. Tapi karena kau cinta, itu kan ujian iman tuh. Aku batalkan puasaku. Sedekah itu kan bukti iman. Harta yang paling kita cintai, kita korbankan untuk Allah. Jihad itu kan bagian dari iman. Lebih dari harta yang kita keluar, nyawa. Maka masyarakat muslimin mengambil rukhsah di saat bulan Ramadan itu perkara iman. Bahwa yang kau kedepankan di saat kau berbuka di siang hari Ramadan, cintanya Allah. Ya Allah, kau suka aku mengambil keringanan dirimu. Walau yang aku sukai adalah aku berpuasa tetap. Karena rugi rasanya Allah. Tapi karena kau cinta, keringananmu diambil, ku berbuka. Bismillah, selesai. Jelas? Jadi yang afdal bagi musafir apa? Berbuka. Jangan ragu-ragu, ambil. Awas saja. Kemarin, jadi Pak Wen kemarin pas dari rumah Bunda Rohul ke sini, menantu Pak Wen puasa. Saya bilang, ambillah rukhsah. Udah banyak kali utang puasa, kata beliau. Namanya perempuan kan. Ambil sekali ini, Nabi bilang kan. Ndaklah tak puasa. Ya udah, anak sindir. Anak sama kawan ngambil rukhsah. Anak bilang, yang ngambil rukhsah puasa berbuka boleh dia jamak qasar. Yang nggak ngambil rukhsah puasa jangan jamak sama qasar. Anak bilang, kan sama-sama keringanan. Kita ketawa aja orang rumah. Kayaknya pas turun dua-dua nggak nih ya, dua-dua lah sholat. Jadi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ini prinsip seperti ini harus kembali dihidupkan di tengah ikhwan. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang afdal adalah berpuasa. Ya, sedangkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seorang musafir diberikan 2 pilihan. Kalau berat baginya safar, dia berbuka. Kalau ringan baginya safar, dia berpuasa. Maka kita jawab, kalau berat dia puasa, dia berbuka, ini nak keringanan namanya lagi apa Bang? Dispensasi. Enggak keringanan namanya. Keringanan itu kan nunggu sulit dan susah. Kan Indomaret ini kan rekaman kan? Enggak live kan?
ilaha illallah. Baik, tidak ada masalah. hampir Nah, ada di situ swalayan. Ada di situ swalayan. Kan tidak nunggu orang sulit dan susah dulu baru dia buat diskon. Iya kan? Itu ma'asyarul muslimin. Tapi kalau di instansi antum bekerja misalnya, qadarullah ana udah berusaha untuk hari ini menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan kepada saya, tapi ternyata tidak mampu karena istri saya sakit. Baik, saya berikan dispensasi. Ketika Anda sudah berusaha, dia nggak bilang saya berikan Anda keringanan, enggak. Ya, jelas. Jadi konsep keringanan dengan dispensasi itu kan berbeda. Mau dimakan lagi, boleh kita makan babi atau dispensasi itu darurat. Tapi kan ada yang bilang di rukhsah makan babi kan ada. Jelas. Jadi Om besok puasa atau enggak? Puasa. Ayolah Om puasa, Om orang pekan baru. Ya, kami orang Rahul. Karena besok mau pergi pagi ke Pangkalan Kerinci insyaallah taala, sehingga memang yang afdal tetap berpuasa atau berbuka? Berbuka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sama. jadi anak pernah baca